Baik, untuk waktunya apakah sendiri ya Kak yang ngatur ya? Ya, waktunya masing-masing. Terus cuma nanti aku bantu setiap menitnya di kolom chat. Sebentar ya Kak, saya. Oke, baik. Karena akan membahas isu yang cukup, mungkin ada yang cukup sensitif, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merugikan pihak manapun, tentu saja, dan semua yang saya bawakan hanya untuk kepentingan debat semata. Tidak ada intervensi dari pribadi sendiri juga. Untuk POI, mungkin langsung resen saja. Apabila saya respon, berarti saya jawab. Apabila tidak, berarti mohon maaf, saya tolak. Baik, pidato saya akan saya mulai pada 3, 2, 1. Baik, sudah kita ketahui bahwa mosi menunjukkan bahwa Dewan ini akan menghapus perlindungan paten atas seluruh teknologi penyelamat kehidupan. Tentu saja kami dari tim Opening Government menyetujui mosi tersebut, di mana Dewan ini terhadap perlindungan paten yang artinya yaitu hak yang yang cukup eksklusif ya, yang diberikan kepada negara, kepada penemu sesuatu selama jangka waktu tertentu, biasanya kurang lebih 20 tahunan, untuk memonopoli komersialisasi temuannya si penemu ini. Kemudian, atas seluruh teknologi penyelamat kehidupan. Maka di sini, inovasi yang jika tidak diakses secara luas, itu pasti akan berujung pada kematian masif atau kerusakan ekosistem secara permanen. Dan ini juga mencakup obat-obatan, mungkin obat-obatan kanker atau obat-obatan lain sebagainya, seperti vaksin atau hal-hal yang urgent lainnya. Hingga kemudian teknologi juga pembersih air dan penangkap emisi karbon gitu. Nah, di sini Dewan ini akan menghapus, dan kami sangat setuju, menghapus di sini adalah mengalihkan status teknologi tersebut dari yang semulanya adalah kekayaan pribadi menjadi barang publik yang mana itu akan bisa diproduksi oleh siapapun tanpa royalti begitu. Nah, kemudian bicara tentang status quo yang akan kami bawakan adalah status quo menunjukkan ketimpangan yang sangat mengerikan, yang mana saat ini korporat-korporat besar itu menggunakan paten untuk memasang, untuk mematok harga gitu, selangit demi keuntungan pemegang sahamnya. Dan urgensinya adalah kita sedang menghadapi banyaknya krisis, termasuk krisis kesehatan global, krisis iklim, kemudian krisis akses energi. Maka menunggu paten eh, hingga kadaluarsa selama katakanlah 20 tahun ya, sama saja dengan membiarkan satu generasi di negara ini, di negara berkembang misalnya, itu akan musnah eh, karena mereka tidak mampu untuk membeli hak untuk hidup. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami dari Opening Government menyatakan dengan tegas bahwa kemanusiaan tentu saja tidak boleh memiliki label harga, karena itu, kami akan menghapus paten pada teknologi penyelamat kehidupan demi memastikan bahwa hak untuk hidup adalah hak keseluruhan, hak universal, bukan hak istimewa untuk mereka yang kaya saja. Tujuannya adalah kami ingin mendemokratisasikan akses teknologi penyelamat jiwa dan mempercepat solusi krisis global tentunya. Mekanismenya adalah yang pertama, kami ingin melakukan pencabutan hak eksklusif, maka semua teknologi yang dibagikan, yang diklasifikasikan sebagai eh, penyelamat kehidupan oleh badan internasional seperti WHO misalnya, akan kehilangan perlindungan patennya. Kemudian yang kedua, kompensasi pemerintah, dan negara akan memberikan dana insentif satu kali di muka kepada penemu sebagai pengganti royalti jangka panjang. Kemudian yang ketiga, melalui transfer teknologi, di mana ini akan mewajibkan pembukaan blueprint begitu, blueprint produksinya agar industri lokal di negara berkembang itu bisa memproduksi secara mandiri. Nah, kami akan membuktikan bahwa yang pertama,
paten dalam bidang medis dan lingkungan itu bersifat immoral karena memprioritaskan profit di atas nyawa dan sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, penghapusan paten justru akan mendorong kolaborasi riset yang lebih cepat dan efisien. Baik, memasuki argumen pertama. Nah, analisisnya adalah paten menciptakan kelangkaan buatan, di mana contohnya sebuah obat yang mungkin hanya butuh biaya produksi katakanlah Rp10.000, tapi karena paten ia juga bisa dijual lebih tinggi, katakanlah 1 juta rupiah. Contohnya ketika krisis insulin misal di berbagai negara atau akses obat tertentu di masa lalu, obat urgen, obat HIV misal di masa lalu banyak orang meninggal bukan karena obatnya nggak ada, tapi karena obatnya dikunci oleh paten itu sendiri. Impactnya apa, Don Juri? Menghapus paten akan menurunkan harga secara drastis melalui kompetisi yang generik. Dan di Indonesia, ini pasti akan meringankan beban anggaran APBN pada sektor BPJS secara masif juga, karena memungkinkan dana akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil tentunya. Kemudian argumen yang kedua adalah ketika kita hanya punya waktu sedikit untuk mencegah pemanasan global yang kita rasakan, dan teknologi carbon capture itu atau panel surya itu efisiensi tinggi tidak boleh hanya dimiliki oleh beberapa segelintir perusahaan barat saja. Logikanya adalah krisis iklim ini kan adalah masalah yang cukup kolektif ya. Maka jika negara berkembang tidak tidak mampu mengadopsi teknologi hijau karena mahal, eh, tidak terima kasih akibat akibat paten itu sendiri, maka seluruh bumi termasuk termasuk negara yang pemilik paten, tentu saja mereka akan ikut tenggelam. Impactnya adalah penghapusan paten itu memungkinkan transfer teknologi hijau secara instan ke negara-negara seperti Indonesia. Jadi mempercepat transisi energi tanpa harus terbebani utang royalti yang melumpuhkan ekonomi itu sendiri. Oke, argumen yang ketiga adalah analisisnya adalah sistem paten itu kan membuat ilmuwan bekerja secara rahasia untuk saling mengalahkan satu sama lainnya, dan ini pasti akan memperlambat penemuannya itu sendiri. Logikanya adalah tanpa paten, data data riset itu menjadi terbuka, menjadi open source salah sumbernya. Maka ilmuwan di Indonesia bisa bekerja sama dong dengan ilmuwan di luar negeri misalnya, di Jerman misalnya, tanpa hambatan hukum. Nah, impactnya kita juga akan mendapatkan solusi lebih cepat. Maka sejarah juga bisa membuktikan bahwa seorang penemu gitu, misal penemu vaksin wabah tertentu begitu, menolak mematenkan temuannya agar dunia bebas dari wabah tersebut. Dan ini sangat memberikan apa ya, solusi kepada halayak begitu. Dan itulah standar emas kemanusiaan yang ingin kami ciptakan, ingin kami kembalikan. Baik, mungkin di sisi OG kami yakin bahwa inovasi diciptakan itu untuk semuanya. Teknologi itu mengalir ke tempat yang paling membutuhkan, bukan hanya ke tempat yang paling banyak uang saja begitu. Dunia yang menghargai nyawa di atas segalanya. Yuan Juri yang terhormat, di sisi kami, paten ini adalah kontrak hukum, sementara hak untuk hidup itu adalah kontrak suci manusia dengan penciptanya, begitu. Saat hukum menghalangi nyawa untuk bertahan, ya maka hukum itulah yang harus dihancurkan. Kami bangga membawa masih ini untuk memastikan masa depan di mana tidak ada eh, banyak manusia yang meninggal hanya karena izin produksi belum keluar. Kami bangga menjadi pemerintah. Terima kasih pembicara Pro 1 atas pidatonya, mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa waktu interupsi di atas 1 menit dan sebelum menit ke-6, dan waktu berpidato 7 menit 20 detik. Selebihnya kami tidak akan mencatat apapun. Memastikan kembali Farel dan Daichi ada di sini ya. Ada. Oke, thank you. Oke, thank you Farel. Oke, ya, untuk membuka kasus oposisi, memanggil pembicara satu kontra satu, dipersilahkan. Suara saya kedengeran nggak? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Sebentar ya, mau setting timer.
Maaf ya, sebentar. Oke, saya akan mulai dalam preferensi interupsi saya itu langsung open mic aja. Kalau saya terima saya tanggepin, kalau enggak saya ignore. Jadi boleh langsung aja, jangan di chat karena saya tidak bakal melihat chatnya. Oke, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi, Dewan Juri dan rekan-rekan debat. Dewan Juri pihak proposisi akan menakut-nakuti dengan mengangkat bahwa orang-orang akan meninggal karena paten tidak dihilangkan. Nyatanya Dewan Juri, krisis kesehatan tidak disebabkan oleh paten. Jelas-jelas di negara seperti Jerman, healthcare atau layanan kesehatan itu baik dan krisis kesehatan itu hampir nihil. Ada masalah-masalah kesehatan tapi tidak mencapai tingkat yang bisa dibilang kritis. Kalau masalah masalah seperti krisis kesehatan itu paten sebab masalahnya, bukankah seharusnya krisis kesehatan itu menjadi global, bukan cuma di negara-negara berkembang? Nah, jadi Dewan Juri, paten bukanlah suatu masalah. Paten itu bukanlah sebagai profit, melainkan sebagai reward. Dewan Juri, paten itu merupakan hak milik. Suatu pertanda bahwa ini yang menemukan adalah orang ini. Dan paten pun tidak harus mahal, karena secara rekam jejak, paten asli insulin itu hanya seharga $1. Jadi sebenarnya paten itu sama sekali bukan masalah yang menyebabkan apa yang Oji tadi mulai takut-takutin. Oji bilang kalau misalkan, oh ya dengan adanya paten orang-orang nggak bisa beli obat, orang-orang nggak bisa beli, nggak bisa akses kesehatan. Itu tuh bukan alasan aslinya, karena kalau paten nggak harus mahal, paten pun bisa dibikin dengan harga murah. Paten itu bisa dibuat dengan harga murah yang bisa yang bisa dibeli. Jadi paten itu bukan masalah alasan kenapa obat itu mahal. Nah, kita dari OO melihat bahwa ketika paten itu dihapus, justru insentif untuk terus mencari dan menciptakan teknologi itu akan hilang karena karena pada dasarnya manusia tidak melakukan riset cuman karena kebaikan dalam hati. Pasti ada insentif dari dirinya yang aku mau nyari sesuatu supaya bisa membantu kemanusiaan. Tapi pada dasarnya itu tidak bisa jalan apabila tidak ada bantuan ekonomi. Karena riset pun mahal. Riset mahal, membuat satu produk itu mahal. Maka butuhlah insentif berupa uang ataupun ekonomi. Nah, Dewan Juri, setelah mencari sepanjang tahun, setelah mencari dalam jangka waktu yang sangat panjang, menurut OO, wajar untuk memberikan insentif berupa uang terhadap ilmuwan yang sudah bekerja keras untuk mencari obat ataupun mesin yang bisa menyelamatkan suatu kehidupan. Saya menyadari dari Oji tadi ada mengatakan kalau akan ada insentif berupa uang 1 kali pertemuan. Menurut saya itu tidak layak karena bagaimana cara Anda menilai suatu penemuan? Karena belum ada basis untuk seberapa berharganya penemuan ini, sehingga rentan untuk ilmuwan ataupun perusahaan yang menemukan sesuatu yang groundbreaking ini, sesuatu yang sangat-sangat bisa saja menyelamatkan kehidupan manusia ini, bisa jadi dinilai dengan sangat rendah dan
uh, kasihan ilmuwan ini sudah berjuang keras, sudah menuangkan darah dan keringat, tapi dihargai dengan harga yang kecil. Maksud saya, basis untuk pembayaran ini belum ada, standarnya belum ada, karena belum ada aplikasinya. Interupsi. Sedangkan, tidak, terima kasih. Sedangkan saya akan masuk ke suatu mekanisme yang menurut saya jauh lebih layak untuk masalah insentif ekonomi ini. OO menyarankan bahwa daripada kita menghapus paten medis secara total, sebaiknya kita justru terus menerapkan sistem paten yang diterapkan pada obat-obatan, di mana paten ini tuh diberikan kepada perusahaan atau ilmuwan selama 10 tahun. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun itu, mereka akan dianggap sudah menerima profit yang cukup, ataupun keuntungan, karena kan keuntungan penjualan. Mereka dianggap sudah menerima uang yang cukup dalam jangka waktu 10 tahun ini, dan kemudian hak paten untuk obat itu dijadikan bebas. Nah, itu jauh lebih etis dan jauh lebih baik untuk ilmuwan dan perusahaannya uh, daripada sistem yang diterapkan oleh OG. Nah, dalam juri, saya yakin juga bahwa akan dibawakan oleh OG bahwa dengan adanya sistem paten seperti ini, orang-orang akan menderita. Sekali lagi, Dewan Juri, harga mahal obat itu bukan berasal dari paten. Masalahnya itu ada um, di Indonesia, masalah itu berasal dari markup rumah sakit private ataupun swasta, di mana karena mereka menganggap memberikan layanan yang lebih baik, mereka bisa menaikkan harga tersebut. Jadi masalahnya bukan di bagian paten, tapi bagian administrasi untuk rumah sakitnya sendiri. Sehingga uh, sehingga tidak etis untuk menghapuskan paten ini yang sendiri merupakan insentif bagi ilmuwan-ilmuwan untuk penemuan-penemuan yang bisa menyelamatkan hidup ini. Maka dari itu, OO bangga untuk menolak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pembicara pertama kontra satu untuk merespon kasus. Pembicara dua pro satu dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Nanti apabila saya membawakan isu yang cukup sensitif, itu semata-mata hanya untuk kepentingan debat semata, tapi saya berusaha untuk tidak merugikan pihak manapun. Nanti apabila ada preferensi POI, bisa langsung unmute saja, karena saya mungkin tidak akan melihat layar saya. Terima kasih. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, knowledge salt comfort not be locked. Karena menurut kami, sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup manusia seharusnya berkembang bersama dan diakses bersama, bukan dikunci lewat hak eksklusif yang akhirnya menentukan siapa yang bisa hidup lebih dulu. Dari pihak Opening Government, kami tetap mendukung mosi ini karena sebagai lanjutan dari tim kami, saya ingin menunjukkan bahwa masalah terbesar dari sistem paten bukan cuma soal harga mahal, tapi bagaimana sistem ini membuat keselamatan manusia tunduk pada logika dasar. Juri, sebelum masuk ke extension kami, saya ingin merespon beberapa poin dari oposisi terlebih dahulu. Oposisi tadi mengatakan bahwa krisis kesehatan tidak disebabkan oleh paten. Mereka bilang bahwasanya paten hanyalah bentuk reward bagi ilmuwan dan bukan sumber utama mahalnya obat. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa harga mahal seringkali berasal dari markup rumah sakit swasta. Tapi menurut kami, oposisi terlalu menyederhanakan bagaimana sistem paten ini bekerja dalam realitanya. Karena memang benar paten itu bukan satu-satunya faktor mahalnya layanan kesehatan, tapi paten tetap memberikan kontrol eksklusif terhadap produksi dan distribusi teknologi tersebut. Dan ketika hanya sedikit pihak yang boleh memproduksi, otomatis mereka punya kuasa besar terhadap supply dan harga pasar. Jadi meskipun rumah POI. sakit, maaf, tidak, terima kasih. Jadi meskipun rumah sakit melakukan markup, masalah dasarnya tetap ada seperti akses terhadap teknologi life saving sejak awal memang dibatasi. Oposisi juga mencoba membangun framing bahwa paten hanya reward yang wajar bagi ilmuwan. Dan kami tidak menyangkal bahwa ilmuwan memang layak mendapatkan penghargaan. Tapi masalahnya dalam dunia oposisi,
Reward tersebut akhirnya berubah menjadi hak monopoli terhadap keselamatan manusia. Yang kami lawan bukan penghargaan terhadap ilmuwan. Yang kami lawan adalah ketika hak eksklusif itu membuat jutaan manusia harus menunggu akses hidup karena teknologi masih dikontrol segelintir pihak. Selain itu, oposisi tadi juga mengatakan bahwa mereka tetap lebih etis karena paten hanya berlaku selama 10 tahun. Tapi menurut kami, ketika kita berbicara tentang teknologi penyelamat hidup, maka keterlambatan beberapa tahun saja bisa menentukan jutaan nyawa manusia. Dalam krisis kesehatan atau krisis lingkungan, dunia tidak selalu punya waktu untuk tidak terima kasih. Dunia tidak selalu punya waktu untuk menunggu hak eksklusif selesai terlebih dahulu. Lalu, ekstensi utama dari tim kami adalah bahwa sistem paten membuat keselamatan manusia bergantung pada nilai ekonomi suatu kehidupan. Dalam dunia oposisi, perusahaan akan tetap bergerak mengikuti logika pasar. Mereka akan memprioritaskan penyakit, wilayah, atau teknologi yang paling menguntungkan secara ekonomi. Dan ini akan sangat berbahaya, karena artinya manusia yang hidup di negara miskin atau terkena penyakit yang kurang profitable akan selalu berada di prioritas paling belakang. Contohnya sederhana, seperti banyak penyakit tropis yang lebih banyak terjadi di negara berkembang seringkali mendapatkan perhatian riset yang jauh lebih POI. kecil dibanding ya silakan. Baiklah, ada kasus di mana obat insulin yang diproduksi oleh pihak generik tidak cukup untuk menyembuhkan sakit diabetes orang-orang tertentu. Bagaimana respon Anda jika benar-benar paten ini dihapuskan dan hal tersebut yang sudah bisa dikatakan obat paten itu tidak bekerja dengan baik. Terima kasih. Baik, dari maaf saya lanjutkan argumen saya terlebih dahulu. Eh, banyak penyakit tadi di tropis yang lebih banyak terjadi di negara berkembang seringkali mendapatkan perhatian riset yang jauh lebih kecil. Namun, kenapa? Karena marketnya dianggap kurang menguntungkan. Jadi dalam dunia oposisi, arah perkembangan teknologi life saving akhirnya ditentukan oleh mana yang paling menghasilkan uang. Seperti yang tadi disanggah oleh tim debat, bahwasanya bagaimana solusi apabila paten tadi dihapus. Sebenarnya jika paten tadi dihapus, tetap akan ada riset yang dilanjutkan, tetap akan ada riset yang bisa dilaksanakan meskipun paten itu dihapus dan itu justru akan lebih efisien dan lebih memberikan waktu yang lebih cepat. Lalu, menurut kami juga oposisi terus berbicara soal pentingnya insentif finansial, tapi mereka gagal membuktikan kenapa satu-satunya cara menghargai ilmuwan harus melalui monopoli eksklusif terhadap teknologi penyelamat hidup. Karena dalam dunia government, ilmuwan tetap bisa mendapatkan kompensasi dari negara, kerjasama riset, pendanaan publik, maupun keuntungan produksi. Jadi kami tidak pernah mengatakan ilmuwan harus bekerja gratis. Yang kami tolak adalah ketika ribut tersebut membuat akses hidup menjadi tidak merata. Dan menurut kami, keselamatan manusia tidak seharusnya bergantung pada siapa yang paling mampu membeli teknologi tersebut. Lalu masalah lain dalam dunia oposisi adalah mereka terlalu percaya bahwa pasar akan mendistribusikan teknologi secara adil, padahal realitanya tidak seperti itu. Dalam banyak krisis global, negara yang kaya selalu mendapatkan akses lebih cepat karena mereka punya daya beli yang lebih tinggi. Sementara negara berkembang harus menunggu lisensi, menunggu harga turun, menunggu bantuan dari internasional. Dan selama mereka menunggu, masyarakat mereka tetap kehilangan nyawa. Jadi menurut kami, masalah terbesar dunia hari ini sebenarnya bukan karena teknologi penyelamat hidup tidak ada, masalahnya ada teknologi itu tidak bisa diakses secara merata dan sistem paten memperparah ketimpangan tersebut. Jadi juri dalam dunia government, teknologi life saving bisa diproduksi lebih luas dan lebih cepat karena negara-negara lokal punya kemampuan untuk memproduksi sendiri tanpa terus bergantung pada perusahaan besar. Lalu, pengetahuan bisa berkembang lebih terbuka, kolaborasi riset juga bisa menjadi lebih cepat seperti yang saya sampaikan tadi, dan yang paling penting, keselamatan manusia tidak lagi diperlakukan seperti privilege ekonomi. Karena menurut kami, ketika sebuah teknologi bisa menyelamatkan hidup manusia, tujuan utamanya seharusnya bukan mempertahankan eksklusivitas pasar, tujuan utamanya adalah memastikan sebanyak mungkin manusia bisa hidup, dan selama sistem paten masih bisa membuat akses hidup bergantung pada kemampuan ekonomi, maka sistem tersebut tetap bermasalah. Oleh karena itu, kami tetap mendukung mosi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara kedua pro satu. Untuk menutup debat pembuka, pembicara dua kontra satu. Dipersilakan. Baiklah, apa saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, thank you. Eh, untuk preferensi POI, silakan open mic. Saya tidak dapat membaca chat hari ini. Sorry banget ya. Terus, terus disclaimer, saya akan mengatakan hal-hal yang lumayan sensitif dan
apa yang saya katakan dalam perdebatan ini tidak merepresentasikan opini saya sepenuhnya. Baiklah, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Juri sadari bahwa ini adalah bukan hanya bahwa ini adalah mosi proposal. Dewan ini akan menghapus perlindungan paten atas seluruh teknologi penyelamat kehidupan. Tapi di sini, Oji belum mengatakan bagaimana mereka akan menghapus teknologi paten tersebut. Apakah mereka akan menghapusnya secara langsung atau secara bertahap, itu tidak dijelaskan sama sekali. Sehingga saya rasa di sini, dunia Oji itu sangat jahat karena mereka mengasumsikan bahwa jika mereka menghapus paten itu tidak akan ada ramifikasinya terhadap dunia secara ekonomis ataupun sektor-sektor lingkungan dan lain-lainnya. Baiklah, mari kita berasumsi kalau mereka akan menghapus paten secara tiba-tiba. Bagaimana apa yang akan terjadi dengan itu? Pertama-tama, apakah yakin atau memang bahwa semua orang akan tiba-tiba secara langsung mempunyai obat itu di hadapan mereka? Tentu tidak, juri. Dan itulah asumsi yang mereka bawakan pada hari ini. Bahwa jika mereka menghapus paten secara tiba-tiba ini, semua produsen dalam industri farma akan mempunyai hak secara tiba-tiba, akan mempunyai resep itu secara tiba-tiba akan mempunyai mesin-mesin itu secara tiba-tiba di dalam pabrik-pabrik mereka itu sendiri. Tetapi nyatanya, juri, seperti apa yang saya sudah interupsikan, banyak obat generik sudah ada di sini. Insulin generik, mereka mempunyai resep sendiri. Tetapi di sini apa yang membatasi mereka adalah mesin-mesin mereka, juri. Baik, itulah mengapa kita harus sadar bahwa di sini tidak hanya aktor-aktor rentan, orang-orang sakit, ilmuwan yang menemukan inovasi baru dan lingkungan yang berperan dalam mosi ini, tetapi juga industri farmasi itu sendiri. Di mana Interupsi. kita lihat industri farmasi tidak terima kasih, di mana di sini kita lihat bahwa industri farmasi tidak mempunyai banyak produsen, mempunyai banyak orang-orang yang berperan di dalamnya. Dan di sini mereka tidak punya kapabilitas untuk melakukan hal yang sama. Pabrik 1 dan pabrik 2 tidak dapat membuat obat dengan ingredient yang sama. Bandingkan Tesla dengan Wuling. Misalnya kita kalau hapus paten Tesla secara begitu saja, apakah Wuling bisa tiba-tiba bikin mobil Tesla? Tentu tidak. Pabrik mereka sudah berbeda dari awal, dan maka daripada itu, juri, argumen mereka itu sangatlah terlalu optimis dan tidak dapat dikredit. Dan maka itulah mengapa saya akan memperjelas mekanisme yang P1 saya sudah katakan. Kami tidak berkata atau berandai-andai. Kami hanya yang melihat status quo pada saat ini. Kita masih menetapkan paten yang ada, tapi kita di sini juga melihat bahwa aktor rentan ilmuwan yang belum mendapatkan penghargaan sama sekali untuk dapat penghargaan tersebut. Makanya kami membuat supaya 10 tahun untuk paten tersebut untuk 10 tahun untuk paten tersebut berjalan. Dan jika itu tidak cukup untuk menjawab beban pembuktian yang Oji bawa, kami akan menetapkan mekanisme terbaru untuk menetapkan regulasi batas harga secara universal terhadap inovasi paten tersebut. Bukankah ini lebih baik, Dewan Juri? Mengapa? Karena lihat, jika kita menetapkan regulasi batas harga, semisalnya jika obat dibatasi untuk hanya 100.000 rupiah di Indonesia, ataupun hanya $10, bukan $10. Jika kita melihat $10 untuk obat insulin yang hanya harga produksinya adalah 0,01 sen di status quo pada saat ini, bukankah mereka pada saat ini akan masih mendapatkan profit margin yang sangat besar, tetapi mereka masih mempunyai kemampuan untuk mendapatkan profit, Dewan Juri. Sehingga di sini orang-orang yang sakit dan dan juga ilmuwan tidak hanya dapat mendapatkan obat, tetapi ilmuwan di sini juga mendapatkan profit dan juga penghargaan. Tidak hanya itu, industri farmasi juga dapat meneruskan inovasi yang mereka perlukan. Dan di sini Oji juga salah mengerti apa itu paten. Paten itu tidak merahasiakan apapun. Malahan paten itu hanyalah hak cipta
hak cipta di mana ilmuwan-ilmuwan itu menciptakan sesuatu, mereka mereka rilis resep-resep itu. Walaupun mereka tidak merilis resep itu secara publik, tetapi mereka masih dapat memberi. Sebentar. Paten itu bukanlah hak cipta untuk merahasiakan resep. Paten itu adalah hak cipta untuk resep itu hanya digunakan untuk satu pabrik itu tersendiri, satu pihak itu tersendiri. Apa yang mereka maksud di sini dalam rahasiakan bukanlah paten, tetapi adalah rahasia dagang. Sehingga menurut saya bantahan yang mereka punya, poin yang mereka punya itu sudah tidak valid di dalam perdebatan pada kali ini. Baiklah, daripada itu, mari kita lihat worst case dari setiap pihak ini. Dalam pihak OJ, kita lihat bahwa benar-benar worst case mereka adalah ketika orang-orang ini sudah mendapatkan paten, ketika kita asumsikan bahwa paten ini tiba-tiba orang-orang semua punya resep paten ini, apakah semua produksi ini akan sama? Tentu tidak. Seperti yang saya sudah katakan seperti tadi, industri farmasi mempunyai pabrik-pabrik yang berbeda, dan maka daripada itu orang-orang tidak akan mendapatkan hak obat-obat yang sama, dan hal itu dapat membahayakan aktor rentan, orang-orang sakit, dan lingkungan di mana orang-orang yang mendapatkan obat-obat atau teknologi-teknologi ini dengan kualitas-kualitas yang berbeda, itu akan menjadi itu tidak akan mendapatkan kualitas treatment yang sama, dan mereka mungkin dapat meninggal juga. Tetapi di sini di dunia kami memang terjadi harga-harga yang meningkat, ataupun memang regulasi-regulasi tersebut, jika mekanisme kami berjalan, akan sulit untuk masih sulit untuk orang-orang kelas bawah. Tetapi di sini kami sadar bahwa juga di dunia kami itu orang-orang ilmuwan kualitas-kualitas tersebut masih dapat terjaga, karena dalam industri farmasi kami masih dapat menjaga kualitas tersebut. Dan itulah mengapa saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pidatonya pembicara 2 kontra 1. Maka untuk membuka debat penutup, pembicara 1 kontra 2 dipersilakan. Baiklah, untuk preferensi POI bisa dengan unmute karena saya tidak akan melihat kolom chat. Saya akan memulai debat saya dalam 3, 2, 1. Baiklah, sepertinya masih terdapat sangat banyak sekali kekeliruan yang disampaikan oleh tim OO. Mereka memiliki pandangan yang salah terhadap mosi kali ini, dan oleh karena itu saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama. CG akan membenarkan dan meluruskan hal-hal yang mereka telah sampaikan. Saya akan mempoint out beberapa kesalahan mereka. Mulai dari yang pertama, mereka menyebutkan bahwa krisis kesehatan itu akan nihil di posisi mereka. Contohnya Jerman. Akan tetapi kita tidak dapat membenarkan hal tersebut. Karena status quo-nya saja, Jerman itu merupakan negara maju, berbeda dengan berbagai negara berkembang lainnya yang tentu saja tidak bisa disamakan levelnya. Karena negara-negara maju, mereka memiliki akses yang lebih luas, lebih mudah, karena mereka sudah memiliki standar yang fix. Mereka sudah lebih stabil dalam berbagai aspek kehidupannya. Dan tentu saja dengan adanya hak paten ini bisa menghambat inovasi yang terjadi di negara. Kenapa? Karena adanya hak paten berarti tidak semua orang itu tuh bisa melaksanakan ini dengan baik. Nah, lalu adanya perkembangan inovasi malah hilang. Kenapa saya tidak setuju dengan ini? Karena perkembangan inovasi itu tidak terjadi di sisi kami, melainkan malah terjadi di sisi kalian, di sisi oposisi. Mengapa? Di sisi kami, saat tidak adanya monopoli yang diakibatkan oleh adanya hak paten ini, maka produsen yang banyak itu akan menyebabkan harga relatif rendah. Nah, harga yang rendah ini menyebabkan adanya kompetisi di pasar yang meningkatkan inovasi agar bisa menaikkan demand pasar atau permintaan pasar. Jadi, inovasi itu malah ada di sisi kami. Nah, lalu mereka juga menyinggung bahwa hak paten itu berjalan selama 10 tahun lalu akan dibebaskan. Akan tetapi saya rasa
terdapat sedikit kekeliruan dari cara berpikir, dari cara pandang mereka dalam hal tersebut. Bayangkan jika teknologi tersebut dibutuhkan saat ini, saya tekankan saat ini, tentu saja distribusinya jika baru dibebaskan 10 tahun lagi, tidak akan inklusif, tidak akan adil bagi masyarakat-masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. Jadi untuk apa obat atau teknologi tersebut dibebaskan setelah 10 tahun ketika nyawa mereka yang membutuhkannya saat ini sudah hilang? Ini menunjukkan kesenjangan distribusi yang eksklusif hanya tergantung dengan kemampuan ekonomi dari segelintir masyarakat. Maka apa gunanya? Lalu, Interupsi. tidak, terima kasih. Untuk mekanisme pembelian hak paten ini bisa dilakukan oleh negara. Bagaimana? Jadi negara akan membeli hak paten dan lalu didistribusikan kepada produsen ataupun lembaga kesehatan agar produksinya dapat merata dan distribusinya juga dapat merata dan akhirnya kembali ke masyarakat agar inovasi-inovasi itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Apa fungsinya? Kita kembali lagi. Fungsi dari inovasi-inovasi ini sebenarnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk menjadi solusi, wadah solusi bagi masalah-masalah yang ada, untuk mempermudah segala hal yang sulit bagi kita. Itulah fungsi dari inovasi itu sendiri. Dan oleh karena itu, jika inovasi itu hanya berkutat di satu perusahaan monopoli, tidak, terima kasih, maka distribusinya tidak akan merata. Dan mereka menyebutkan bahwa aktor rentan di sisi mereka, ilmuwan, tidak mendapatkan penghargaan. Nyatanya perlu kita lihat di status quo, ilmuwan-ilmuwan yang berkontribusi besar melalui inovasi-inovasi itu sangat dihargai sekali melalui penghargaan-penghargaan seperti dalam dunia global, yaitu Guinness World Record. Dan contohnya di salah satu negara yang paling kita kenal, yaitu di Indonesia, adalah MURI. Nah, karena sudah jelas, maka saya akan langsung saja lanjut ke argumen-argumen saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan beban pembuktian di sisi kami, yaitu penghapusan hak paten memberikan kesejahteraan bagi segenap masyarakat secara inklusif melalui setting harga sesuai permintaan pasar, sehingga menyesuaikan juga dengan perekonomian negara, dengan perekonomian yang beneran terjadi di masyarakat. Baiklah, saya mulai dengan argumen saya yang pertama, yaitu penghapusan hak paten itu meminimalisir adanya monopoli dalam pasar. Kenapa? Bayangkan jika pemegang hak paten itu memiliki hak dan kekuasaan tertinggi di pasar. Ini berarti mereka dapat dengan mudah memonopoli pasar itu sendiri. Dan pasti sebagai manusia yang memiliki kebebasan, mereka akan mencari pilihan terbaik. Dan sifat asli manusia itu sendiri adalah tidak pernah puas. Maka mereka dapat menaikkan harga setinggi mungkin, dan ini tidak akan lagi adil bagi masyarakat. Jadi tujuan utama dari pemegang hak paten tersebut pasti adalah laba maksimal, sehingga karena adanya monopoli ini, perusahaan atau pemegang hak paten tersebut bisa menetapkan harga yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harga normal atau harga awalnya sendiri. Berbeda dengan jika kita meniadakan hak paten ini, maka tidak akan ada lagi monopoli. Sistem pasar itu akan berubah menjadi pasar bebas di mana produsennya akan banyak sekali. Nah, ketika produsennya itu sangat banyak, maka terdapat kompetisi di sini, di dalam pasar ini. Harga juga akan relatif rendah dan stabil dibandingkan jika ada monopoli. Dengan begitu, segelintir masyarakat dapat lebih mengakses ini dengan mudah. Selain itu, jika adanya monopoli karena adanya hak paten ini, maka terdapat ketidakefisiensian. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena ketika mereka ngeset harga di pendapatan maksimal mereka, di profit maksimal mereka, maka biaya yang mereka keluarkan itu juga tidak berada di posisi yang minimal. Oleh karena itu, biaya yang mereka keluarkan itu tuh tidak efisien. Lalu saya akan lanjut ke argumen saya yang kedua, yaitu dengan penghapusan hak paten ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama di negara berkembang. Nah, seperti yang telah saya singgung tadi. Nah, di sini aktor rentannya itu adalah masyarakat rentan. Ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Jadi, di sisi kami, inklusivitas itu adalah nomor satu. Dan keuntungan-keuntungan lainnya itu tuh bisa dicapai setelah inklusivitas ini terjalan. Jadi,
harga monopoli yang ditetapkan itu tuh tidak adil bagi masyarakat rentan. Oleh karena itu, akan ada kesenjangan dan masyarakat tidak mendapatkan haknya secara setara. Seharusnya semua masyarakat mendapatkan haknya yang setara, terutama berbagai produk yang dipatenkan adalah produk yang krusial, contohnya untuk kesehatan. Dan oleh karena itu, kami rasa kami berada di posisi yang lebih unggul dan kami berhak menghapus perlindungan paten Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya bangga berdiri di Closing Government. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama kontra 2 untuk merespon kasus pembicara pertama. Oh, sorry. Terima kasih pembicara pertama pro 2 untuk merespon kasus pembicara pertama kontra 2. Dipersilakan. Sorry Kak, mau tanya apakah ini untuk OO? CO ya. Oh iya, maaf, maaf. Pembicara pertama kontra 2. Oke, maaf ya Kak, agak sedikit nggak fokus tadi. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau preferensi POI langsung unmute aja, biar aku tahu siapa yang mau POI. Sebentar aku akan set timer terlebih dahulu, dan apabila nantinya akan ada sesuatu yang mungkin menyinggung atau apapun itu, mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya tuh nggak ngerti dari tadi bench opening dan juga dari sisi pembuka oposisi membawakan teknologi yang begitu sempit rasanya. Sadari Dewan Juri yang terhormat, perdebatan terasa tidak adil dan mari kita merekonstruksi bagaimana status quo realitasnya. Itulah kontribusi pertama kami. Mari sekarang kita merekonstruksi dulu status quo-nya tuh gimana, Juri. Bayangkan seorang anggota EV Team di ITS dengan bangga berhasil merakit mobil balap F1 yang diperuntukkan demi kompetisi internasional dan berhasil mencetak prestasi untuk negara. Membanggakan nama negara di kancah internasional, kamu bisa menang karena ada bantuan dari negara berupa alokasi dana, subsidi, atau beasiswa yang asalnya dari pajak-pajak rakyat dari berbagai golongan, termasuk rakyat menengah ke bawah dan kaum marginalisasi. Yang jangankan punya privilege ikut lomba tingkat internasional seperti kamu, buat bayar UKT di PTN atau PTS aja harus ngutang sana-sini. Bayangin pajak dari seorang PNS dengan background kelas menengah bawah yang mau dapat bantuan sosial dari akhirnya. Mari Juri kita bahas dulu aktor-aktornya ada siapa aja di sini. Yang pertama ada pelaku inovasi, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah negara. Hanya itu aktor-aktor yang bisa direkonstruksi dalam perdebatan ini. Yang pertama, Juri, nggak ada yang salah dengan berinovasi di bidang teknologi, justru negara melayani kamu, mewakili kamu juga di kancah internasional pada akhirnya. Dan yang kedua, nggak ada konsekuensi yang bakalan kamu dapat dari hak paten yang cuma sementara itu, justru banyak banget benefit yang bakalan kamu dapetin, dan itu nanti akan masuk ke argumentasi saya. Yang ketiga, mereka hanya menjelaskan skenario tertentu, padahal teknologi itu luas, justru kesehatan itu udah ditangani dengan mekanisme dan regulasinya sendiri dari dulu. Yang keempat, sekarang tuh setiap negara lagi bersaing di bidang teknologi karena sistemnya udah kapitalis yang saklek. Makanya kamu nggak punya kalau misalnya negara kamu tuh nggak punya teknologi, kamu nggak bakalan bisa jadi negara maju. Dan makanya hak paten sementara di sini berperan untuk mencetak kualitas dan menjamin potensi masyarakatnya. Jadi pelaku inovasi itu dijaga banget sama pemerintah dari oknum-oknum yang bakalan nge-copy paste semua karya-karya kamu, entah itu oknum-oknum dari luar negeri, negara-negara lain, ataupun yang dari dalam negeri itu sendiri. Yang kelima, Juri, mekanisme dari hak paten itu sendiri adalah yang pertama, kalau kamu itu punya inovasi, kamu punya karya, bisa jadi misalnya itu produk baru yang kamu ajukan, yang kamu proposalkan kepada negara, atau memang teknologi yang kamu bikin itu udah dapat juara secara internasional maupun nasional. Terus kamu tuh dikasih nih haknya. Makanya saya heran kenapa tim pemerintah itu sendiri nggak mau loh dikasih hak-haknya. Tapi sebelum masuk ke argumentasi, kita masuk dulu ke bidasan. Yang pertama, kamu ngebahas vaksin, yang menciptakan itu pemerintah. Gimana caranya negara ngapus hak patennya? Vaksin itu alurnya adalah diciptakan mahasiswa dari Oxford yang ditawarkan ke rumah sakit dan diakuisisi negara. Ada eksistensi negara juga di sini. Negara itu ngebeli dari orang-orang di Oxford itu. Artinya kalau hak paten dihapus, di kamu negara itu mendemonisasi, mengkriminalisasi rakyat, melanggar HAM karena nggak ada tanggung jawab sama sekali tentang keamanan vaksin melalui hak paten itu. Yang kedua, kamu ngomongin profit oriented. Mekanismenya tuh gini,
pemerintah itu nggak profit oriented karena produksi obat itu ada campur tangan ilmuwan, dokter yang justru dibiayai sama negara. Saya bingung kenapa kamu bilang negara itu profit oriented karena ini logical fallacy. Yang ketiga, sejarah ilmuwan itu menolak hak paten. Kalau misalnya ilmuwan itu menolak hak paten, ini logical fallacy karena mekanismenya hak paten itu sementara, fungsinya itu memberikan perlindungan hukum, mengontrol. Gimana kalau misalnya kasus ilmuwan itu justru penemuannya gagal karena nggak ada kontribusi dari negara untuk uji coba dulu. Misalnya orang-orang bakalan jadi keracunan karena vaksin yang dia ciptakan itu nggak ada uji cobanya, nggak ada test drive-nya. Kemudian di sini peran pemerintah itu membiayai dulu keperluan penelitian penemuan itu, baru layak didistribusikan ke masyarakat. Gimana kalau terjadi keracunan massal, kematian massal? Justru krisis itu akan terjadi di kasus kamu dan kamu ngebawain COVID-19. Di mana COVID-19 itu terjadi tuh berbulan-bulan dan vaksin itu ditemukan baru berbulan-bulan kemudian setelah COVID-19 itu ada. Artinya apa? Di sini ada uji coba, ada hak paten. Kalau misalnya kamu asal menciptakan vaksin aja, kamu bakalan bikin semua orang di dunia itu mati dan ini yang kamu mau. Yang keempat itu apa? Kamu dari pihak oposisi pembuka itu ngebawain tentang aplikasi perlindungan khusus. Itu tuh nggak penting, Juri. Itu nggak relevan dan nggak realistis. Itu nggak ada perlindungan hukum dan nggak sekuat itu buat melindungi mekanisme hak paten. Melindungi mekanisme hak paten itu harus ada di atas kertas, tanda tangan basah, pengakuan internasional. Atau kalau penemuanmu itu berguna bagi khalayak umum, bisa kok dimuseumkan, diabadikan, dilindungi. Justru di sisi teknologinya ada di museum yang bahkan bisa diakses melalui website oleh khalayak umum. Yang kelima, mereka tuh ngebahas tentang marginal yang nggak bisa mengakses itu semua, mengakses teknologi kesehatan. Kamu itu nggak melihat status quo, marginal, nggak aksesibel soal kesehatan. Juri, yang pertama status quo di Papua dan juga suku pedalaman Baduy udah aksesibel kok. Banyak kok tenaga medis masuk, banyak puskesmas juga yang udah dibangun. Kalaupun memang puskesmas nggak dibangun, ya tenaga medis udah sukarela kok jadi volunteer menembus gunung dan lembah untuk mendirikan check and balances, membantu pemerintah untuk mendesentralisasi kesehatan. Makanya teknologi kesehatan kayak suntikan, obat, vaksin itu juga ada di dunia marginal. Yang kedua, udah ada juga kok BPJS dan juga KJN yang butuh vaskes misalnya untuk dirawat ataupun dioperasi pun bisa di cover sama pemerintah. Mari kita masuk argumentasi saya. Yang pertama, hak paten dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum negara terhadap kamu sebagai pemenuhan hak agar kamu tuh terlindungi. Negara bukan jahat, bukan numpang nama dan sebagainya. Justru negara jahat itu terjadi di sisi kamu karena satu, negara di dunia kamu tuh nggak realistis, nggak mau maju bersaing dalam ranah teknologi internasional. Kedua, dalam waktu tertentu ketika inovasi kamu itu masih eksis, lolos uji coba, test drive dan keamanan untuk memastikan karya kamu itu aman untuk khalayak umum dan mendapatkan pengakuan, apresiasi dan dukungan. Bahkan kalau lolos kamu bakalan didanai lagi dan sumbernya dari rakyat juga, bukan? Yang ketiga, Juri, di sini udah ada perlindungan juga, bukan? Di mana karya kamu itu nggak bakalan dikopas sama oknum nggak bertanggung jawab. Status quo-nya apa? Jangankan teknologi, batik Indonesia aja diakui sama Malaysia, padahal apa? Jelas-jelas batik udah ada hak paten Indonesia dan tertulis di UNESCO dan nggak boleh diakuisisi negara lain. Yang udah ada hak paten aja masih bisa diganggu, apalagi karya kamu yang nggak mau dihak patenkan. Makanya diskredit argumen lawan. Yang keempat, Juri, prasyarat mereka dalam memberi benefit kepada penemu justru terjadi juga kok di sisi kita, malah lebih inklusif dengan apresiasi nama kamu bakalan terkenal, dianggap pahlawan, dapat bantuan tambahan. Kalaupun memang produk kamu tuh gagal, pemerintah bakalan bantu mencari supaya di mana produk ini bisa berhasil dan ujung-ujungnya meskipun produk kamu gagal, kamu dibantu pemerintah dan nama kamu juga akan bersih, nama kamu bakalan terkenal, bakalan dianggap pahlawan. Yang kelima, Juri, mana dulu Juri yang lebih baik? Ya, bagi kami kualitas itu penting meskipun prosesnya lambat, kamu mesti proses hak paten dulu, tapi keuntungan produksi kamu itu bakalan ada dalam jangka waktu yang panjang. Lihatlah ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu vaksin dan lain sebagainya. Nama mereka masih eksis bukan di dunia sampai sekarang ini karena mereka itu mau dihak patenkan. Mereka mau dibantu, nggak kayak kamu yang nggak masuk logika. Yang keenam, Juri, ini masuk lagi ke bidasan, kamu bilang skenario itu di mana hak paten menghalangi distribusi, justru ini akan terjadi di kamu karena satu, gimana kalau justru itu bakalan terjadi wabah baru atau produk gagal, maka disinilah fungsi hak paten itu berperan. Justru, Juri, mereka membawakan tentang murid tanpa kamu tahu, justru itu kontribusi negara, memberikan penghargaan juga kok. Kamu mau dihargai negara, gimana kamu mau dihargai negara tapi dengan kamu nolak dipenuhi hak kamu melalui hak paten itu sendiri. Makanya hak murid itu juga ada di sisi kita. Terima kasih pembicara pertama kontra 2. Untuk menutup keseluruhan kasus debat pemerintah, pembicara 2 pro 2, silakan. Baiklah, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Sebelumnya preferensi saya itu secara unmute ya. Jadi
Saya tidak akan melihat ke layar. Apabila ingin melakukan interupsi, boleh langsung unmute saja. Baiklah, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelumnya saya ingin kembali merekonstruksi mosi kita pada hari ini, karena sedari tadi dari tim OO, sedang dari tim OO dan CO, selain itu juga dari tim OG, itu mereka itu sudah salah kaprah dari awal. Karena di sini mosi kita itu menyebutkan tentang penghapusan hak paten terhadap pelindungan hak paten atas teknologi penyelamat kehidupan dalam artian apa, di bidang medis, lingkungan, dan lainnya. Tapi masalahnya yang mereka sebutkan dari tim oposisi itu, saya rasa justru mereka menyebutkan tentang teknologi di bidang otomotif maupun tentang penerbangan. Karena apa mereka menyebutkan tentang adanya perbandingan antara mobil Wuling dan mobil dari luar, dan juga selain itu mereka menyebutkan tentang hak paten dari Batik Air. Itu bukankah justru melenceng sekali ya dari mosi kita pada hari ini, sehingga itu merupakan suatu argumen dan juga pendapat dari mereka yang sangat tidak relevan dengan mosi kita hari ini. Perlu kita ketahui kembali, saya ingin kembali merekonstruksi mosi ini dengan adanya teknologi di sini, artinya teknologi penyelamatan kehidupan. Artinya apa? Karena jika teknologi digunakan, artinya itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang ataupun nyawa yang tentang kehidupan yang ada, yang sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan itu sendiri, baik secara tumbuhan, hewan-hewan ataupun manusia. Nah, artinya di sini saya ingin membantah juga dari OO yang mereka bilang bahwa hak paten itu seharusnya tidak jadi masalah jika dalam konteks harga obat ataupun yang benar itu secara medis itu tidak akan naik. Tapi masalahnya itu yang tidak akan masalah bagi negara berkembang. Masalahnya di sini adalah terjadinya kesenjangan perekonomian antara negara maju dengan global. Mereka tadi menyebutkan tentang Jerman sendiri malah adalah negara maju, sedangkan mereka itu mengomentari tentang negara berkembang. Ya jelas tidak relevan. Maka dari itu kesenjangan ekonomi ini bisa muncul karena apa? Negara-negara maju itu menetapkan standar paten internasional, terima kasih, standar paten internasional yang justru seharusnya itu tuh tidak bisa dicapai oleh dan tidak bisa dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Karena apa? Contohnya kita ketahui yang membatasi adanya hak paten ini adalah misalnya penghapusan hak paten ini dibatasi oleh perjanjian TRIPS, yang artinya akan menguntungkan negara maju karena mereka adalah pelopor teknologi yang ada. Selain itu juga teknologi dalam konteks teknologi penyelamatan nyawa, dan juga mereka itu jelas lebih berkembang dengan aksesibilitas pembuatan teknologi yang lebih maju, sehingga mereka bisa membuat inovasi-inovasi baru, sedangkan negara maju pada akhirnya itu tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka. Nah, sedangkan kita perlu ketahui pada data yang saya miliki itu tahun 2001 ada sekitar 39 perusahaan farmasi yang itu menggugat pemerintah dari Afrika Selatan itu karena mereka mencoba mengimpor obat anti-AIDS generik yang lebih murah daripada yang mereka tetapkan itu harganya, karena mereka itu memiliki hak paten eksklusif untuk mengontrol harga yang akan digunakan untuk mendistribusikan obat generik itu. Tapi diketahui kasus ini pada akhirnya memicu amarah global dengan adanya perbandingan antara hak eksklusif paten yang ada dengan perbandingan hak hidup manusia. Karena apa? Obat itu seharusnya bisa dicapai dan didistribusikan ke masyarakat, karena masyarakatlah yang akan menderita apabila mereka tidak memiliki obat tersebut. Sedangkan di sini mereka itu bilang bahwa tidak ada step by step tentang gimana caranya sih penghapusan hak paten itu sendiri. Dari sisi kami akan menjelaskan secara lebih lanjut dan lebih tegas terkait bagaimana dari sisi kami akan adanya penghapusan hak paten ini. Kita itu hak paten memang pada dasarnya tidak bisa langsung dihapus tanpa adanya regulasi dari pemerintah. Tapi karena adanya perjanjian internasional seperti TRIPS tadi di bawah WTO, namun ada mekanisme yang lebih baik dari sisi kami, yaitu kami akan menawarkan sebuah mekanisme pembelian hak paten oleh negara. Yang jelas ini akan lebih menguntungkan bagi kedua pihak, karena dari tadi dari tim lawan maupun dari tim OG itu tidak menjelaskan tentang apa dampak yang akan didapatkan dan keuntungan dari si ilmuwan ini apabila hak paten ini dihapuskan. Tapi dari kami ini tidak
adanya penghapusan secara langsung, tapi kami ini ingin adanya pembelian hak paten sehingga keuntungan akan terjadi di kedua belah pihak. Dari sisi ilmuwan mereka akan mendapatkan keuntungan berupa uang itu karena mereka akan dibeli oleh perusahaan sendiri, sedangkan perusahaan itu memiliki keuntungan karena mereka akhirnya bisa memproduksi ini dengan adanya hak yang legal. Karena ya, jadi mereka sudah membeli, berarti mereka memiliki hak yang legal untuk memproduksi ini. Dan itu juga akan pada akhirnya akan berdampak efek domino kepada masyarakat karena apa? Negara itu seharusnya sudah pasti akan mementingkan market mereka sendiri dan mereka itu akan memproduksi obat-obat ataupun teknologi yang bermanfaat untuk penyelamatan nyawa itu pada rakyat karena mereka akan bekerjasama dengan instansi lembaga kesehatan akan memproduksi kembali dan mendistribusikan itu kepada masyarakat akan menerima efeknya. Nah, justru worst case yang mereka sebutkan itu kami rasa tidak akan terjadi di sisi kami karena kami itu akan menerapkan sistem mekanisme Interupsi. pembelian hak paten. Baik, silakan. Buktikan analisis bahwa hak ya apa yang akan kamu lakukan untuk menentang status quo, padahal status quo itu udah cukup kok aku rasa. Makasih. Sedangkan baiklah saya akan menjawab bahwa status quo itu tentang bahwa adanya harga yang tinggi itu karena tidak adanya regulasi yang tepat. Karena di sini mekanisme kami itu akan memberikan suatu keuntungan sehingga mengurangi minimalisir adanya monopoli ataupun penetapan harga yang sangat tinggi tentang status quo itu. Selain itu juga tentang keamanan vaksin. Apabila suatu obat itu seharusnya bukankah mereka itu akan melakukan regulasi. Maka dari itu kami juga ingin argumen saya yaitu tentang hal ini akan meningkatkan kedaulatan dan kemandirian suatu negara karena negara itu tidak perlu bergantung pada produksi luar negeri karena apabila akses mereka terhadap produksi suatu obat itu dibatasi dengan adanya hak paten ini dan juga penetapan royalti yang sangat tinggi apabila mereka ingin memproduksi obat-obat yang sudah dipatenkan ini. Maka lanjut ke argumen saya berikutnya yaitu ini akan meringankan beban APBN dari sisi ekonomi dan juga peningkatan PDB negara karena dengan adanya penghapusan hak paten ataupun dengan menerapkan mekanisme dari kami yaitu pembelian hak paten ini jelas akan meminimalisir biaya produksi yang sangat mahal dan juga perusahaan itu tidak perlu bayar royalti lagi dan efek bagusnya adalah biaya produksi bisa berkurang dan APBN negara itu bisa berkurang dan pada akhirnya akan meningkatkan PDB suatu negara. Maka dari itu rekan-rekan dan dewan juri sekalian saya percaya bahwa dengan adanya penghapusan dan penerapan dari sisi kami bahwa mekanisme kami yaitu pembelian hak paten ini, kami tetap yakin bahwa hal ini akan memberikan keuntungan yang berlebih dari sisi kami. Selain itu juga kami dengan bangga berdiri di sisi closing government. Terima kasih. Terima kasih pembicara kedua Pro 2 untuk menutup keseluruhan kasus pembicara 2 kontra 2. Dipersilakan. Cek suaraku aman Kak? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Untuk preferensi interupsi itu raise hand aja. Isu sensitif tapi hanya untuk kepentingan debat akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Juri, sebenarnya kalau misalkan CG bilang kita nggak relevan, tapi apa sih sebenarnya penyelamatan kehidupan? Penyelamatan kehidupan itu adalah untuk mempertahankan seluruh aspek dalam negara dan juga individu itu sendiri. Makanya di MOSI kesehatan itu adalah sebuah contoh aja, tapi ada bentuk penyelamatan kehidupan seperti kayak penyelamatan budaya, keselamatan sumber daya manusia, keselamatan teknologi, keselamatan lingkungan, dan lain-lain. Makanya aku rasa kalau kamu mau ngomongin tentang vaksin aja, kalau kamu mau ngomongin tentang ya kesehatan aja, itu nggak relevan di MOSI tersebut. Makanya kasih framing dulu di MOSI di dunia kamu juga pada akhirnya. Tapi juri, sebenarnya hak paten itu udah dijelasin juga kok oleh pembicara satu aku bahwa hak paten itu bukan tentang jual beli, bukan tentang harga tinggi dan lain sebagainya. Namanya hak ya itu kebebasan kamu dapat kesempatan loh, kamu dapat reward lah. Makanya di sisi mereka, makanya di keempat sisi itu tuh nggak ada yang nyinggung hal tersebut sama sekali. Bukan pada akhirnya negara itu tuh udah baik banget loh. Kamu mau dikasih hak paten, kamu mau dapat hak itu untuk melindungi kamu, untuk biar kamu untuk biar karya-karya kamu itu nggak dijual belikan, nggak ilegal, nggak ada yang memang
mengerusuhin hidup kamu juga pada akhirnya. Jujur janggal kalau misalkan kamu menolak ini. Tapi bagaimana pada akhirnya ya keempat sisi itu nggak bakalan bisa menjadi superior di atas CO. Satu, kita masuk ke dalam segi CG dulu. Satu, CG tuh bilang apa sih? CG tuh bilang bahwasanya dia mau adanya kebutuhan rumah sakit, distribusi yang nggak merata dan lain-lain. Sebenarnya distribusi itu tuh di status quo itu tuh udah merata kalau misalkan ada peran dari negara itu sendiri. Sebenarnya peran dari negara di hak paten itu tuh udah ada loh. Satu, kalau di sisi universitas itu udah ada BOPTN, Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Artinya apa? Artinya udah ada dana, udah ada biaya karena pemerintah itu udah sepeduli itu pada akhirnya untuk membiayai bagaimana penelitian kamu sebagai mahasiswa yang nantinya bakalan ada PKM riset teknologi dan lain sebagainya. Makanya pemerintah tuh udah baik, apalagi pemerintah juga udah ngasih hak paten itu. Makanya kalau misalkan CG ataupun OG mau masuk, itu kamu harus ngejelasin dulu kenapa status quo di sini tuh kurang banget loh. Makanya ya CG dan OG itu udah kalah di sisi mereka pada akhirnya. Tapi kedua, kalau misalkan OG bilang bahwasanya mereka ada monopoli komersialisasi, mereka bakalan ada kematian masif dan lain sebagainya kayak misal vaksinasi dan lain sebagainya. Tapi juri ini nggak jelas karena kenapa? Sebenarnya sejarahnya itu vaksin itu ditemukan oleh mahasiswa Oxford yang vaksin AstraZeneca tersebut. Tetapi pada akhirnya ya vaksin itu juga tetap ada label nama loh yang menemukan itu siapa pada akhirnya. Karena pada akhirnya kalau misalkan hak paten itu bukan berarti punya kamu tuh diambil semua, kamu tetap ada kredit, tetapi pada akhirnya dampaknya di sisi kamu itu kayak gimana sih pada akhirnya? Satu, kamu bisa untuk memperkenalkan karya kamu, memperkenalkan hasil penemuan kamu pada akhirnya ke dunia. Kenapa? Karena ya aku rasa pemerintah itu negara itu seberperan itu loh pada akhirnya. Untuk satu, udah ngebiayain kamu, udah menunjang hidup kamu dan lain sebagainya. Makanya di PS1 aku itu juga udah ngejelasin bagaimana pajak dan lain sebagainya, bukan. Tapi kedua, kamu juga akan mendapatkan kayak reward ataupun kayak hasil dari hadiah di pemerintah itu sendiri karena kamu udah berhasil loh, kamu udah berhasil untuk menemukan ini dan lain sebagainya. Makanya yang tadi udah dijelasin juga bahwa sekarang tuh persaingan di antar negara tuh udah sekompetitif itu, apalagi soal teknologi. Trump itu pernah bilang loh kalau misalkan kamu kalah di bidang teknologi, kamu tuh bakalan kalah juga di bidang semuanya karena teknologi tuh udah sejar-dar itu pada akhirnya juri. Tapi makanya di sisi OG ataupun CG itu nggak ada yang ngejelasin sedemikian rupa. Tapi bagaimana apa bedanya OO dengan CO? Satu, OO tuh cuma bilang bahwasanya mereka ada industri farmasi, mereka bilang bahwasanya ada regulasi batas negara dan lain sebagainya. Aku rasa kasus mereka itu nggak akan pernah cukup untuk menjawab beban di mosi ini pada akhirnya. Kenapa? Karena simple juri, ini adalah mosi proposal, bebannya sederhana. Apakah status quo itu udah cukup dan juga bagaimana status quo kebijakan ini akan diterapkan sebenarnya yang udah kita bahas juga pada akhirnya. Karena simple, satu, kalau OO itu bilang bahwa ya adanya hak paten itu bukan menjadi harga yang murah ataupun dia juga adanya industri-industri dan lain sebagainya, sebenarnya ini tuh nggak penting pada akhirnya. Tapi gini, kita lihat bagaimana status quo itu tuh udah semasif itu pada akhirnya. Kenapa? Kayak misal di ITB itu tuh udah ataupun ITS itu tuh udah ada loh orang-orang yang memang sepeduli itu tentang teknologi, yang memang dia tuh menemukan hal-hal yang kayak menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan lingkungan dan lain sebagainya, kayak ada filtrasi air dan lain sebagainya. Aku rasa penemuan-penemuan tersebut itu tuh harus ada label ataupun itu harus diakuisisi oleh mereka juga pada akhirnya untuk menjadi hak paten negara dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan itu menjadi hak paten tersebut, itu tuh juga nggak bakalan yang karya kamu diambil sepenuhnya, bukan pada akhirnya, karena ya itu tuh cuma hak doang sekali lagi. Tapi bagaimana argumentasi kami di sisi CO
itu tuh bakalan bisa menjadi yang paling superior pada akhirnya. Satu, kamu tuh sebenarnya udah capek-capek kuliah, kamu tuh udah capek-capek mengejar prestasi dan lain sebagainya. Kayak tadi ada program PKM atau program karya inovatif dan lain sebagainya. Aku rasa di dunia kamu yang udah seberjuang itu sebagai mahasiswa, terus juga kamu punya inovasi, kamu punya riset, terus kamu bisa untuk praktek langsung ke lapangan dan kamu bisa menghasilkan suatu karya inovatif yang bisa menyelamatkan lingkungan ataupun menyelamatkan kehidupan pada akhirnya. Dan di sini itu tuh sebenarnya tuh itu udah sebaik itu pada akhirnya Juri. Kenapa? Karena pada akhirnya satu udah ada dukungan oleh pemerintah juga, kayak ada bantuan loh dari negara. Negara tuh nggak diem aja loh pada akhirnya. Karena pada akhirnya kalau itu dipegang oleh negara hak patennya, itu otomatis kamu bakalan dialokasikan lagi dananya. Kayak misal ada dana subsidi, ada dana untuk kayak bidang kesehatan kalau kamu mau main-main di dunia kesehatan dan lain sebagainya. Makanya seluruh kasus itu CO harusnya first sih. Makasih. Terima kasih pembicara kedua kontra dua sekaligus menutup perdebatan babak pre-semifinal Pratama 2026. Terima kasih teman-teman atas perdebatan yang sangat menarik. Mungkin teman-teman bisa kembali ke main hall untuk menunggu pengumuman berikutnya. Oke, Makasih, buat Kak. dari